su'ul khotimah itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling pahit pada kehidupan itu adalah su'ul khotimah. Orang ketika mendapatkan su'ul khotimah itu berarti menunjukkan sebuah data yang tidak terbantahkan, bahwasanya hidupnya dibenci oleh Allah dan matinya didustakan oleh Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Kamu itu tidak bisa terlalu senang sama orang, jangan terlalu gandrung sama orang, tapi jangan terlalu benci sama seseorang. Hatta taro, sampai kamu melihat kaifa yukhtamu lahu, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian itu merupakan sebuah proses, bukan hanya dicabutnya ruh dari jasad, tapi kematian itu proses untuk melihat apakah orang ini dicintai oleh Allah, matinya dibenarkan oleh Allah, atau sebaliknya orang ini dibenci oleh Allah, atau hidupnya atau matinya didustakan oleh Allah. Tidak ada perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kecuali mati su'ul khatimah. Makanya beliau selalu berdoa, salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang benar. Karena kenapa Nabi sekali bernabi harus meminta hidayah pada kehidupan beliau, dan beliau sepanjang hidupnya itu tidak pernah lepas untuk meminta hidayah. Imam Ibnu Qayyim ngomong, kalaupun setingkat Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, karena sesungguhnya Nabi itu khawatir kalau matinya beliau dan wafatnya beliau itu berada pada kondisi su'ul khatimah. Itulah yang menjadikan Nabi sekali bernabi itu masih meminta doa supaya diberikan hidayah. Karena hidayah bagi orang yang sudah taat, fungsinya hidayah itu memberikan kepadanya istiqomah sampai dia mendapatkan husnul khatimah. Makanya yang menjadikan kita memahami, itulah salah satu di antara hal terburuk pada kehidupan. Hal yang paling buruk itu bukan kemiskinan. Kalau kita miskin, gak ada masalah dengan miskin, karena miskin bukan aib. Kalau kita tidak terkenal, itu bukan aib. Kalau kita dipecat dan mendapatkan PHK kantor kita, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Kalau matinya seseorang itu su'ul khatimah, sudah selesai dia. Karena apa? Husnul khatimah dan su'ul khatimah itu dimensinya langsung nyambung sama Allah. Makanya kalau ada, maaf ya, ada seorang ahlul hikmah itu mengatakan, orang kok sampai minta dijauhkan dari kemiskinan kok lebih banyak daripada dia minta dihindarkan dari su'ul khatimah. Nah, dia belum paham tentang hakikat mati. Maaf ya ibu dan bapak, kadang-kadang kita itu banyak berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, mbok saya jangan miskin ya Allah. Sering. Tapi ternyata doa kita meminta perlindungan dari kemiskinan itu jauh lebih banyak daripada kita meminta perlindungan dari su'ul khatimah. Makanya sampai para ulama, sampai ahlul hikmah itu berkata, orang itu kalau tidak paham mati dan konsekuensi paling buruk dari kematian adanya su'ul khatimah, biasanya mereka lebih takut kepada kemiskinan daripada su'ul khatimah. Padahal su'ul khatimah itu puncak keburukan di dunia sebelum puncak kehinaan manusia di akhirat, yaitu adalah neraka. Makanya yang kita khawatirkan bukan penyakitnya, yang kita khawatirkan bukan musibahnya, yang kita khawatirkan itu matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Itu yang paling kita khawatirkan. Dan berapa banyak orang yang mati tampaknya biasa, tapi bisa jadi dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Walaupun di mata manusia nggak kelihatan kalau itu su'ul khatimah, tapi di mata Allah itu su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada yang yujalliha, diperlihatkan oleh Allah, lalu manusia ngelihat itu su'ul khatimah, mati, mabuk, oplosan, mendem, mati, kelihatan, oh ini su'ul khatimah. Boleh nggak kita mengatakan mengomentari orang su'ul khatimah? Kalau memang terbukti memang dalam dosa dia mati, boleh untuk menetapkan status su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Tapi ada orang yang mati su'ul khatimah itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Bisa jadi orang itu tampaknya tidur, meninggal dunia, tapi ternyata di mata manusia orangnya habis tidur mati. Tapi di mata Allah dia matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena pada waktu dia sebelum tidur tidak ada yang dia pikirkan kecuali dunia, maksiat, dosa. Lalu setelah itu tidur, matinya dalam kondisi dia memikirkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya yang kita khawatirkan itu dua-duanya. Kita khawatir mati su'ul khatimah yang diperlihatkan, dan kita juga khawatir kematian su'ul khatimah yang tidak diperlihatkan oleh Allah. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun yang tidak waspada. Karena sesungguhnya selamat dari su'ul khatimah itu ya waspada.
dari berbagai macam perkara yang bisa menyebabkan kita mati pada kondisi su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu mengerikan, dan itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat Nabi itu mintanya itu selalu apa? Kematian husnul khotimah. Permintaan mereka itu sudah minta husnul khotimah, terutama kalau sudah melewati angka 40. Kalau sudah melewati angka 40, maka mintalah kepada Allah husnul khotimah setiap hari, setiap waktu, dan tidak ada satu waktu kesempatan emas kecuali adalah wafat dalam kondisi husnul khotimah. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita tentang bagaimana husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ketika kita paham su'ul khotimah itu betapa mengerikan, berarti kita harus waspada. Kewaspadaan kita terhadap su'ul khotimah itu adalah bagaimana kita harus tahu pencetus dan penyebab orang terjerumus kepada su'ul khotimah. Karena kalau kita tidak memahami penyebab-penyebab orang bisa terperosok kepada su'ul khotimah, ya akhirnya bisa jadi kita melakukan satu perkara. Kita pandang perkara itu baik, tapi ternyata perkara itu merupakan perkara yang menjerumuskan seseorang kepada su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang kita sudah bahas yang pertama, yang menjadi penyebab su'ul khotimah itu yang pertama kesyirikan. Sudah kita bahas. Syirik itu merupakan salah satu hal terbesar yang menyebabkan seseorang itu masuk kepada perkara su'ul khotimah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi dia berbuat syirik, tidak beriman sama Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun kematiannya, bagaimanapun kondisinya dia mati, dia sejatinya mati su'ul khatimah. Ini camkan, ini kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mati, dia tidak beriman sama Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matinya su'ul khatimah. Karena apa? Maka mereka menyelisihi perkara besar dan agung dalam kehidupan agama ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya kan sudah pernah menyampaikan kepada seluruh para bapak dan ibu, semua agama itu baik, tapi agama yang mengajarkan kebenaran hanya satu, Islam. Dan Allah itu tidak hanya menuntut kita menjalankan agama dengan kebaikan, tapi menuntut kita menjalankan agama dengan kebenaran. Jadi intinya, saya tidak mau mengulang penjelasan ini karena sudah saya sampaikan panjang lebar. Apapun kesyirikan, apapun kekufuran, kok dibawa mati, apapun kondisi yang kita lihat dari orang itu, dia sebenarnya su'ul khatimah. Ya. Karena Allah akan menyeleksi manusia pada waktu di kehidupan akhirat itu dengan kebenaran akidah. Yang pertama, yang menjadi dasar Allah menyelamatkan seorang manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang sudah kita mengerti adalah orang yang mati pada kondisi su'ul khatimah itu adalah ketika membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi, nggak suka dengan syariat Allah. Orang yang sengaja memproklamirkan dirinya untuk tidak suka terhadap hukum Allah dan syariatnya, sunnahnya, hati-hati. Mungkin bisa jadi dia selamat di dunia, tapi matinya pasti su'ul khatimah. Tidak pernah ada satu kejadian orang yang declare, memproklamirkan dia benci sama syariat, lalu matinya tidak dalam kondisi hina, itu tidak ada. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang ada pada kitabnya Imam Nawawi, yaitu Bustanul Wa'idin. Imam Nawawi itu menukilkan kepada kita sebuah kisah nyata. Ada orang tuh gak seneng sama salah satu sunnahnya Nabi, walaupun cuma satu yang dia benci. Dia nggak suka orang itu pakai siwak. Sudah pernah saya ceritain, dia nggak suka orang itu pakai siwak, tuh nggak suka. Maaf ya ibu dan bapak, kalau kita sebagai seorang muslim ada sunnah, ya kalau mampu kita lakukan, kita lakukan. Tapi kalaupun belum mampu kita lakukan, jangan membenci. Karena yang kamu benci bukan sunnahnya, tapi siapa yang mengajarkan sunnah itu. Paham sampai di sini? Maka kata Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, ada orang tuh nggak suka. Ada orang pakai siwak, dikomentari kalau pakai siwak. Oh, serah jelasnya. Pakai siwak, buat apa pakai siwak itu? Buat apa? Terus sampai akhirnya Allah memberikan kepada beliau sebuah kondisi yang tidak pernah dia duga. Anaknya pakai siwak. Loh, anaknya mau pakai siwak.
Ketika anaknya pakai siwak, marah dia, marah besar, direbut siwak itu sama dia. Kamu ngapain pakai siwak? Lima tasawwakta. Kenapa kamu harus bersiwak sih? Ngapain kamu bersiwak? Ya anaknya diem menghadapi bapaknya. Direbut itu sama bapaknya. Setelah direbut sama bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Dibanting siwaknya. Bukan hanya dibanting, bekas dari mulut siwak itu terus diusut-usutnya ke lantai. Belum puas juga, maaf, siwak itu diambil dimasukkan ke duburnya. Di bagian dubur. Ini kisah yang disampaikan dalam kitab Bustanul Wa'idin. Maka setelah itu, kaget anaknya itu. Tidak lama setelah kejadian itu, beberapa waktu berselang, akhirnya dia menderita penyakit di tangannya, mulai membusuk. Dalam beberapa riwayat ditulis ada keluar binatang-binatang dari bawah kulitnya. Dan pada kondisi itulah dia mati. Maaf ya, apa pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita peroleh itu apa? Sunnah itu beberapa hukumnya ada yang wajib, ada yang mustahab. Kalau ada bapak dan ibu, ada satu sunnah, kok belum bisa melakukan? Tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang belum mampu melakukan. Tapi ingat, jangan pernah membenci ketika kita belum mampu melakukan. Oke, ada orang belum pakai jilbab. Saya belum bisa pakai jilbab. Nggak apa-apa, kalau memang belum mampu gimana lagi? Kita doakan saja, belum mampu kok. Tapi jangan membenci jilbab. Wah, anak nggak suka orang pakai jilbab itu. Nggak jelas, udah tahu panas, malah pakai jilbab. Harusnya pakai you can see supaya seger, supaya dingin. Kalau sudah menghujat, beda. Itu beda. Makanya tolong bedakan. Kalau memang ada sebuah keterangan, sebuah dalil datang pada kehidupan kita, simpel kok sebenarnya, prosedurnya itu simpel. Kamu datang sebuah kabar tentang agama ini, ada satu perintah ini, cek aja hadisnya, sahih, nggak apa-apa kalau sudah sahih. Kalau sudah sahih, oh saya belum bisa melakukan, nggak apa-apa kalau belum bisa melakukan. Berdoalah kepada Allah. Kalau saya itu gini, kalau ada satu amal yang belum mampu saya mengerjakan, saya biasanya perbanyak doa. Kalau saya menyadari ada satu amal yang belum mampu saya lakukan, maka saya cerita sama Allah, ya Allah, untuk amal ini saya berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya pakai akhir surat Al-Baqarah kalau ada satu amal yang saya baru baca di satu buku gitu, satu kitab, kok saya masih berat melakukan amal itu, belum mampu secara maksimal. Saya lapor sama Allah, saya belum bisa ya Allah. Ini iman saya. Mungkin maksiat saya masih banyak. Lalu saya tutup, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama kayak bapak dan ibu, misalkan ada amal, saya belum bisa amal ini, nggak apa-apa, ya udah curhat aja sama Allah. Tapi terkadang manusia itu aneh, udah tahu ada syariat belum mampu, bukannya dia jujur sama Allah, ngakuin kelemahannya, tapi justru yang dilakukan apa? Yang dilakukan malah membenci syariat itu beda. Ibu misalkan makan, kita kalau makan disunahkan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan. Walaupun pakai sendok boleh atau tidak boleh? Boleh. Jangan ngomong yang pakai sendok nggak sunnah ini makan gitu. Pakai tangan. Lalu ketika pakai tangan disunahkan untuk melepaskan tangannya? Enggak. Kalau kita makan pakai tangan disunahkan apa? Menjilat-jilat jari jemari. Sunnah atau tidak sunnah? Wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Boleh melakukan, boleh tidak. Oke, kita belum bisa melakukannya. Sudah ya Allah, saya belum bisa melakukannya. Keluarga saya kalau ngeliatin saya menjilat-jilat, oh saya bisa diomongin 20 purnama ke depan. Oh boy, makan dijilat-jilat. Oke, kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Karena memang tidak semuanya belum bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi kita mengomentari apa itu sunnah menjilat-jilat itu. Ini nggak sesuai dengan Islam ini. Ini apa ajaran baru? Padahal jelas di situ ada perintahnya datang dari hadis yang sahih. Maka itu beda kedudukannya. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau sudah membenci satu syariat dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akibatnya apa? Kalau kamu sudah membenci
Yang kamu benci itu bukan produknya, tapi yang kamu benci itu sebenarnya adalah orang yang memakai produk itu. Siapa itu yang mengajarkan? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah Nabi, ya langsung hubungannya dengan Allah. Makanya kan ada hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang menyakiti waliku maka aku perangi dia. Dan Nabi itu bukan wali, Nabi itu Rasul. Dan kedudukan Rasul itu lebih tinggi daripada kedudukan wali. Kalau kita menyakiti walinya Allah saja sudah diperangi sama Allah, apalagi ketika kita menyakiti Rasulullah. Dan termasuk menyakiti Nabi itu apa? Apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dikerjakan, lalu kita tidak mengerjakannya, malah kita menertawakannya, lalu kita merendahkannya, lalu kita menyampaikannya dengan pemberitaan yang tidak baik, maka itu termasuk menyakiti Rasulullah SAW. Oke, enggak apa-apa, enggak suka, misalkan belum bisa, enggak apa-apa, enggak bisa. Tapi jangan pernah untuk menyatakan enggak suka dengan syariat. Syariat itu enggak minta persetujuan sama kita. Mana ada syariat minta persetujuan dari manusia? Itu kan enggak ada. Sunnah minta persetujuan, setuju atau tidak setuju. Loh, sunnah itu enggak minta persetujuan kita. Maaf ya, buat email saja enggak minta persetujuan dari kita kok. Apalagi ketika kita bicara tentang sunnah Rasul. Itu muternya jauh juga ya. Memang ikan hiu tuh kalau muter dulu dia. Syukran akhi. Lagian jauh-jauh gitu, cuma diambilkan air segini doang. Ya Allah. Semoga Allah merahmati orang tua beliau. Jangan-jangan orang tua beliau ada di sini, insya Allah. Senang pasti punya anak yang selalu terikat dalam kebaikan. Cuma saya jadinya lupa. Apa tadi yang terakhir? Saya ngomong apa tadi? Oh, email, betul. Alhamdulillah. Yang di luar jawab, berarti yang di luar lebih khusyuk daripada yang di dalam. Ibu dan bapak, tahu kan kalau buat email? Buat email tuh minta persetujuan dari kita enggak? Enggak lah. Saya pengen dapat Gmail. Email, terus kita disuruh ngisi first name, last name, nickname, password, gender, dan lain sebagainya. Setelah kita ngisi semua formulanya, lalu ditampakkan dan dilampirkan ketentuan peraturan yang ada di Gmail yang banyak itu loh, yang nggak pernah kita baca karena berbahasa Inggris dan nggak penting juga. Lah biasanya nanti di akhir proses kita ketika ingin mendaftar email, apa yang ditawarkan? Cuma dua, accept atau decline. Terima atau tolak. Boleh nggak kita ngomentari Gmail gitu? Ini poin nomor 5 saya nggak suka. Kalau bisa poin 5 ini dibicarakan lagi. Saya akan masuk ke Gmail kalau poin 5 dihilangkan. Terus kita nelpon perusahaan di Singapura kantornya Gmail. Ini Gmail gitu. Iya, I'm sorry to say gitu. Saya mau ngomong nih, poin 5 nih nggak penting nih. Saya mau masuk ke Gmail tapi poin 5 dihilangkan. Kira-kira Gmail merespon omongan kita enggak? Enggak. Ya udah. Kalau dalam bahasanya Pak Soeharto, kamu nggak daftar Gmail nggak patean gitu. Kamu nggak pasang juga nggak apa-apa. Loh, masalah Gmail aja ternyata kita harus betul-betul tunduk dengan peraturan dan syarat yang ditentukan. Loh, masa hidup kita nggak pakai aturan ini? Makanya maaf, ada sesuatu yang kita bisa pilih, ada sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Masalah selera silahkan pilih, masalah hobi silahkan pilih, tapi masalah syariat itu nggak bisa kita pilih kecuali ikut aja ketentuan. Makanya maaf, kembali kepada tadi sunnah. Kalau sudah menjalankan sunnah, ya sudah. Kalau belum mampu, lapor aja sama Allah. Nggak usah malu, ya Allah saya belum mampu ini. Lapor, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lapor, ya Allah jangan engkau hukum saya atas kami yang lupa dan kami salah. Salah satunya ketika kami lemah itu jangan engkau siksa kami ya Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali membenci syariat sunnah. Apa ini sunnah ini? Nggak cocok ini. Ini nggak cocok untuk ya. Kemudian yang ketiga yang kemarin menjadi penyebab su'ul khatimah. Penyebab su'ul khatimah yang ketiga itu adalah ketika kita
melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman itu akan berhadapan dengan Allah secara langsung. Kezaliman itu bandul. Seberat apapun kita melemparkan bandul, maka bandul itu akan berbalik dengan pantulan yang sama. Kezaliman itu semacam itu. Tidaklah seseorang ketika mereka melakukan kezaliman kepada siapapun, terutama kepada orang yang betul-betul beriman sama Allah, kecuali dikhawatirkan kezaliman itu akan berbalik arah, menjadi salah satu sebab matinya kita pada kondisi su'ul khatimah. Makanya Allah kan sudah menyampaikan tegas betapa agama ini dibangun di atas asas tidak adanya kezaliman. Makanya Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, dan ini penegasan dari Allah, inni haradtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku ini telah aku haramkan kezaliman pada sifatku. Jadi Allah itu betul-betul mengharamkan kezaliman. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Jangan saling menzalimi, baik kepada muslim atau non muslim. Kezaliman itu tidak mengenal batasan keimanan. Zalim sama non muslim itu pun juga akan dibayang-bayangi oleh Allah. Makanya kita kemarin mengambil sebuah kisah nyata bagaimana kezaliman seorang Hajjaj bin Yusuf kepada Sa'id bin Zubair, dan itu yang menyebabkan matinya Hajjaj bin Yusuf su'ul khatimah ketika dia berani menzalimi seorang ulama besar di antara walinya Allah yang bernama Sa'id bin Zubair. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita bahas poin yang keempat. Yang keempat, salah satu di antara penyebab orang itu bisa mati pada kondisi su'ul khatimah itu apa? Yang keempat, kalau kita berteman dengan teman yang merusak akidah kita dan merusak akhirat kita. Pertemanan, circle pertemanan, kalau berteman sama mereka yang merusak urusan akidah kita dan merusak urusan akhirat kita, itu menjadi salah satu penyebab matinya seseorang pada kondisi su'ul khatimah. Bukti nyata yang terang tentang masalah ini kita dapatkan ketika kita menjumpai kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu baik, tapi ketika Rasulullah di dalam dakwahnya sepanjang hidupnya mendakwahi Islam kepada Ali bin Abi Thalib tidak kunjung mendapatkan hasil, sampai Nabi Muhammad mengetahui Ali bin Abi Thalib pada kondisi yang berat ketika mulai menuju kepada proses naza sebelum sakaratul maut. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendatangi Abu Thalib, lalu menyampaikan kepada Abu Thalib sebuah kalimat mantra, yaitu adalah kalimat akidah, kalimat tauhid. Kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai Abu Thalib, ucapkan dong kulli kalimatan. Loh, udah ringan banget ini dari baginda Nabi. Kulli kalimatan, kalimatan. Jadi Nabi ketika mendapati Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, Nabi tidak mengatakan kepada Abu Thalib, ayo haji, ayo umroh, ayo sholat. Enggak. Yang diajukan oleh Nabi itu kalimat yang diajukan Nabi itu tawaran yang ringan. Kulli kalimatan uhaju bika indallah. Ayo dong pamanku, ucapkanlah kalimat yang aku bisa jadikan kalimat itu hujah nanti di hadapan Allah, bukti. Yang dimaksudkan oleh Nabi dari kata kalimatan, takwilnya apa? Para ulama mengatakan kalimatan yaquluhan Nabi fi hadzal hadis, kalimat yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini artinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ternyata pada saat itu di sampingnya ada seseorang yang bernama Abu Jahal, ya, dan Walid bin Mughirah, yang mana ketika dia melihat Abu Jahal itu mementahkan apa yang ditawarkan oleh baginda Nabi. Yang ditawarkan oleh baginda Nabi itu apa? Yang ditawarkan oleh baginda Nabi adalah kalimatan, yaitu kalimatus syahadah. Lah kalimat syahadat itu dipentalkan oleh Abu Jahal dengan sebuah kata, atarghabu amillati abaina Abdul Muthalib. Loh, ya apa tega kamu tinggalkan apa yang dulu diwajarkan oleh ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib? Nabi tahu kalimat yang beliau tawarkan itu dimentahkan. Nabi ngulang kembali, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Tapi Abu Thalib ngelirik lagi kepada Abu Jahal. Enggak enak, sungkan dia sama Abu Jahal. Karena kesungkanan itu
yang akhirnya menjadikan Abu Thalib tidak mau menggerakkan lisannya dan bibirnya untuk mengambil tawaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apa yang dirasakan oleh Abu Thalib? Kematian dalam kondisi syirik yang menjadikan beliau menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya, walaupun yang paling ringan tingkatan adab yang dirasakan. Itulah para ulama itu ngomong. Jadi dari hadis ini yang sangat sahih menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara penyebab orang itu mati su'ul khotimah itu apa? Berteman kepada satu circle di mana circle pertemanan ini merusak akidah dan merusak kehidupan akhirat. Makanya salah satu di antara hal yang disyukuri oleh penduduk surga itu apa? Dulunya saya tidak berteman sama fulan. Maka ini yang menjadikan kita mengambil sebuah hikmah besar. Oh, berarti dalam salah satu kebaikan kita mendapatkan husnul khatimah itu apa? Kita harus mensteril teman-teman yang betul-betul dekat dengan kita. Itu merupakan circle yang membantu kita untuk mengingat akhirat kita dan tidak merusak akidah sahihah yang kita miliki. Karena Abu Thalib sungkan sama Walid bin Mughirah sama Abu Jahal yang ada di sampingnya, maka dia lebih sungkan kepada Abu Jahal daripada menerima tawaran Nabi Muhammad dengan kalimat yang diajarkan. Dan itu yang akhirnya merusak kehidupan akhirat beliau. Makanya dalam kehidupan kita harus ingat pada apa yang disabdakan, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, punya teman itu setidaknya, teman itu ada beberapa tipe. Ada teman yang bersifat gizi, ada teman yang bersifat menjadi obat, ada teman yang bersifat racun. Dan kita ini harus betul-betul fokus mana teman yang betul bisa, kapan teman ini menjadi racun, kapan teman ini menjadi gizi, teman ini menjadi obat. Artinya kalau gizi itu apa? Kalau teman itu bersifat gizi yang selalu menambah kebaikan dan ketaatan kita sama Allah, ini harus punya minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Kenapa 40 ini harus bersifat gizi yang betul-betul menjadi selimut untuk kita? Ngasih tahu ke kita, ini jangan gini, tapi dengan akhlak yang baik. Minimal 40. Kenapa? 40 inilah yang kita harapkan nanti mensolati kita. Teman yang bersifat gizi itu 40. Makanya dalam Islam itu tidak memerintahkan kita itu pergaulannya harus luas. Enggak. Islam itu menyuruh kita pergaulannya itu harus berkualitas. Bukan pergaulan yang luas. Kenapa? Semakin kita banyak bergaul terlalu luas, semakin banyak konsekuensi yang harus dibayar. Kenapa? Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Makanya Islam itu memberikan sebuah hadis. Hadisnya itu kan sebuah petunjuk SOP. Saya tuh mikir, kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Karena Nabi ingin mengarahkan supaya setiap mukmin itu tahu kualitasnya di dalam pertemanan. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mati disolatkan sama 40 orang, maka dia mendapatkan syafaat dari 40 orang yang mensolati dia dalam kondisi 40 orang ini tidak berbuat kesyirikan. Ini teman jadi yang menjadi apa? Gizi. Minimal 40. Saya baru punya 5, Ustaz, tambah 35. Yang kita harapkan teman-teman inilah yang membuat kita untuk selalu menuju kepada Allah bareng-bareng. 40 orang ini. Kamu introvert, kamu ekstrovert, kamu penutup, kamu terbuka orangnya, tetap butuhnya 40. Ini teman yang menjadi gizi yang kita perlukan setiap waktu, setiap saatnya. Banyak kisah orang akhirnya mendapatkan surga gara-gara teman, dan banyak kisah orang itu mendapatkan neraka ya gara-gara teman. Ya, itu terletak kepada teman kita. Abu Darda masuk Islam karena Abdullah bin Rawahah yang menasihati Abu Darda masuk Islam. Ini teman yang mendapatkan surga gara-gara teman. Ya, kita mendapati ada salah satu orang yang menjadi khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu ya gara-gara teman. Bunuh Ali itu ya gara-gara teman. Bapak dan Ibu tahu ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu pada zaman Umar bin Khattab disebut mukri. Mukri itu orang yang dahsyat betul pemahaman dia tentang Quran. Dan Umar bin Khattab itu pernah ngasih rekomendasi Abdurrahman bin Muljam ini orang solih. Tanpa Umar mengetahui bagaimana akhir kehidupan Abdurrahman bin Muljam. Umar bin Khattab meninggal dulu. Abdurrahman bin Muljam ini akhirnya beliau berkenalan dengan orang-orang yang berpikiran ekstrim untuk mengkafirkan sebagian para sahabat. Abdurrahman bin Muljam itu ikut-ikutan dan akhirnya dia termasuk
bagian dari satu tim untuk membunuh para sahabat. Ada sahabat Muawiyah, ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ada sahabat Ali yang akan dibunuh. Dan dia kebagian untuk membunuh sahabat Ali. Itu pengaruh circle-nya dan pengaruh seorang wanita yang dia cintai. Itu teman. Jadi inilah yang menjadikan kita sekarang mulai selektif. Allah itu tidak minta kita itu followernya harus 2 juta. Enggak usah. Bingung ngurusin follower 2 juta itu. Tapi Allah itu menyuruh kita supaya kita itu mendapatkan teman yang sifatnya sebagaimana Gizi. Dan Allah itu tahu kemampuan kita tidak bisa semuanya punya kemampuan yang sama untuk bergaul luas. Makanya dibatasi oleh lisan Nabi 40 tok. Udah 40 aja pegang itu. Masukkan itu. Saya ini punya 40 circle saya. Tidak usah tanya siapa aja Ustadz. Biar saya aja yang tahu. Ini 40 circle saya. Kalau saya ada futur, ya datang sama mereka salah satunya. Yang saya yakin insya Allah tanpa mendahului takdirnya Allah. Saya yakin mereka pasti akan mencolati saya kalau saya meninggal dunia. Dan mereka mungkin akan meneteskan air mata kalau kehilangan saya. Sebagaimana saya akan kehilangan dia kalau dia meninggal dunia. 40 harus ada. Yang saya catat 40. Nah, terus yang lainnya enggak saya catat. Ya tetap saya akan kenal dengan baik. Maaf ya, yang bukan dicatat bukan berarti tidak istimewa di hati saya. Tetap istimewa di hati saya. Tapi saya memiliki kriteria 40 orang itu. Bahkan dulu ketika sebelum punya anak, sebagian dari mereka sudah saya kasih sebuah wasiat. Kalau saya mati, tolong ya disolatkan saya. Urusin jenazah saya. Itu 40. Ada di sini, di handphone ini. Ada nama akhwat enggak? Enggak ada. Enggak usah ikhwan akhwat. Ya, mana ada ikhwan akhwat berteman? Enggak ada nama ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat. Yang mana kita harapkan 40 itu yang betul-betul mengetahui kita paham. Artinya sudah tahulah lebih dan kurangnya diri kita itu 40. Udah, yang dicatat 40. Yang lainnya enggak usah dicatat. Kita tetap berbuat baik. Ada teman yang kedua, menjadi obat. Kata Imam Ibnu Qayyim, menjadi obat itu gimana? Yang kita butuhkan ketika kita pada kondisi membutuhkan. Contoh, mobil saya rusak. Saya punya kenalan. Saya punya kenalan orang Jakarta Selatan punya bengkel. Saya datang, pas mobil rusak. Mas, mobil saya rusak. Ini temannya menjadi obat. Ada hubungan mutualisme. Dia dapat jasa ketika menservis mobil, saya bayar. Saya pun mendapatkan masalah saya selesai ketika dia memiliki ilmu tentang apa yang saya tidak kuasai. Ini ilmu, ini teman menjadi obat. Ada yang ketiga, teman yang menjadi racun. Artinya apa? Betul-betul merusak. Sekalinya ngomong tuh membuat kita jadi bingung. Sekalinya dia datang itu kita akhirnya pengen murtad gitu loh. Ini teman yang jadi racun. Setiap dia datang jadi pengen murtad saya. Ini teman yang menjadi racun. Maka tinggalkan. Fokus kepada 40 itu. Maka jaga teman-teman yang merupakan bisa merusak kehidupan akhirat kita. Dan kita nggak apa-apa untuk menyelamatkan akhirat kita itu terkadang harus tegas tanpa menghilangkan kultur kelembutan. Ya kalau kita ngelihat fulanah, kita ngelihat fulan ini nggak baik untuk kita, udah nggak apa-apa. Pelan-pelan kita tegas menyampaikan, kita berteman aja lah, nggak usah bersahabat dekat. Boleh, nggak apa-apa. Kita berhak menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Hari ini ibu dan bapak, teman itu luar biasa efeknya. Dan itu kita dapatkan pada anak-anak kita. Berapa banyak orang tua ketat menjaga anaknya, tapi anaknya kecolongan juga sama lingkungannya. Ada seorang ustadz yang saya pernah dengarkan kajian di videonya, beliau bercerita. Anaknya itu dikontrol sama bapak dan ibunya, pergi pulang sekolah selalu diawasin gitu. Tapi akhirnya terkena penyimpangan, yaitu karena pengaruh teman. Dan inilah yang menjadikan kita semakin menyadari betapa pentingnya kita pada circle yang kita butuhkan hari ini adalah pertemanan yang betul-betul membantu dan membackup urusan-urusan akhirat kita. Dan ini harus dimiliki. Karena apa? Sekali pengaruh buruknya teman itu bisa menyebabkan seseorang itu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ya gara-gara teman. Saya berlindung sama Allah. Ada salah satu teman saya SMP, Bu. Orangnya baik sebenarnya. Orangnya lembut, kalau ngomong juga baik. Tapi kecanduan mendem. Kecanduan mabuk dia. Meninggal ketika Idul Fitri tahun lalu. Malam-malam mendem. Idul Fitri, malamnya mabuk. Jam 1 nyari nasi, boncengan 3.
naik motor kenceng di perempatan tabrakan, meninggal langsung di tempat. Saya tahu beliau ini orang baik, tapi teman. Jadi teman itu semacam itu. Bisa jadi kita kalau tidak berusaha untuk menyeleksi, kita tidak pernah tahu kapan pengaruh itu datang ke kita. Pas lagi duduk sama kita, ngobrol sama kita, dia memberikan satu wacana, dan wacana itu mempengaruhi kita. Kita tidur mati membawa wacana yang buruk. Apa itu enggak su'ul khotimah itu? Bertemanlah yang terus membangun kebaikan akhirat kita. Maaf ya, berteman sama yang akhlaknya buruk aja sudah merugikan. Contoh, ibu berteman sama yang akhlaknya buruk, malam-malam nelpon, Mbak tadi saya ngaji di sini ini. Oh kamu tahu nggak Ustadz yang begini, ngomong semuanya. Padahal kita tahu loh, ini orang nggak pernah tahu Ustadz itu, ketemu nggak pernah, ilmunya juga nggak tahu dia bagaimana. Terus setelah kita nelpon, tutup, kita mulai terpengaruh, jangan-jangan betul yang disampaikan, tidur kita, mati kita. Apa nggak mati dosa besar itu, membawa don yang buruk sama seseorang? Ya atau tidak? Sampai kapan kita akan terus mengorbankan? Kalau Abu Thalib saja, orang yang dilihat Allah memberikan bukti luar biasa untuk membantu dakwahnya Nabi. Tapi gara-gara teman rusak itu sebelanga. Susu itu rusak sebelanga gara-gara teman. Sekelas Abu Thalib. Gara-gara teman akhirnya bisa masuk neraka. Lu apalagi sekelas kita yang kalau kita tidak berhati-hati dan tidak mengambil pelajaran. Abu Thalib itu ngelihat Nabi, ngelihat mujizatnya Nabi, ngelihat Quran diturunkan. Lu bisa mentah itu kalimat yang ditawarkan Nabi. Gara-gara teman. Karena dahsyat buruknya itu semacam itu. Ya, kita misalnya lagi ini ngomongin tentang dunia, terus ada teman kita nggak seleksi gitu. Kita ajak dialog dalam urusan dunia, terus tiba-tiba telepon. Ini usaha kamu tuh nggak akan gede kalau kamu nggak ngambil riba. Harus ngambil pinjaman. Gitu ya? Iya, percaya sama saya. Usahamu nggak akan gede kalau nggak ngambil pinjaman. Nggak apa-apa riba. Ngambil dulu. Nanti kalau sudah jadi, tobat. Ngambil riba gara-gara teman. Belum tercover pembayaran, mati di tengah-tengah. Ditanya sama Allah, kamu mati masih nanggung hutang riba. Teman ya Allah. Kan begitu. Kita kan nggak pernah tahu. Maaf ya. Urusan komen aja bisa ngerubah orang. Itu komen, apalagi temen bu. Lo ada orang yang saya lihat di sosial media, di YouTube, dia ngelepas jilbab gara-gara komen. Saya tuh ngambil pertimbangan untuk melepaskan jilbab karena ada satu komen bagus yang saya pernah baca dari follower saya. Lo ini gimana sih? Itu bisa terjadi. Kenapa? Pikiran manusia itu, hatinya manusia tuh berbolak-balik. Cepatnya tuh luar biasa. Dan kita tidak tahu siapa yang mempengaruhi hati kita terakhir kali. Kalau pas ditakdirkan hari itu kita meninggal dunia. Emang manusia itu terpengaruh cepat? Loh iya, terbolak-balik. Pagi nangis, sore kita ketawa-ketawa kok. Itu bukti bahwasanya manusia itu hatinya terbolak-balik. Kalau manusia itu tahu hatinya terbolak-balik, pastikan kalau kamu bicara serius dalam hidup, ya sama 40 ini. Masalah-masalah mubah, nah sama teman-teman di luar 40 enggak apa-apa. Jadi ibu dan bapak, saya kalau bicara sama circle 40 saya, ya bicaranya agama. Masalah ini, saya belajar ini, saya pengen mengetahui ini. Masalahnya ini. Masalah-masalah mubah ngomonglah sama yang lain, enggak ada masalah. Masalah mubah, ya kan? Nanti Argentina sama Indonesia ke sini ya? Iya. Messi ikut enggak? Enggak apa-apa mubah bicara. Enggak usah sama 40. Sama yang 40 yang baik-baik. Maka itu yang dibutuhkan. Inilah betapa dahsyatnya teman. Makanya sampai para ulama memasukkan poin yang keempat. Yang menyebabkan mati su'ul khotimah itu ya teman. Gara-gara teman ngomong begini kita benci sama sana, kita benci sama sana. Dan ketika kita lagi benci sama sana, kita dimatikan oleh Allah. Yang pernah tahu kita. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Para ulama lalu menyampaikan dari kisahnya Abu Thalib, para ulama langsung mengibarkan sebuah tagline besar. Hati-hati sama temanmu yang kamu jadikan circle terdekat. Karena apa? Itulah yang akan mempengaruhi kematianmu. Itulah yang akan mempengaruhi kematianmu. Ya kan? Dan itu yang betul-betul harus kita perhatikan. Ustadz doanya gimana sih? Meminta supaya didekatkan teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Doanya ada. Doanya apa Ustadz? Kita ambil dari satu riwayat dari Imam Ahmad. Indah betul. Sudah hafal doanya? Belum insya Allah. Doanya itu adalah Allahumma. Oh ditulis? Ya ditulislah.
Minimal ada oleh-oleh doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ya, saya ulangi lagi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik Masya Allah ya, cepat ya nulisnya, berarti pakai Latin ini. Ayo kita lafadzkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu.